berbicara masalah iman. Jangan kamu seakan-akan berbicara masalah kebangkitan, bahwa kamu itu ada di hari kebangkitan itu, sehingga kamu lebih tahu begitu. Oh, ini mesti begini, ini mesti begini. Tidak. Kalau masalah pembangkitan itu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat berapa? Sabar ya. Di 16. dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 16 sudah jelas di situ, bahwa kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ada kebangkitan di dalam. Makanya itu dikatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Masa mudamu engkau lakukan untuk apa? Masa tuamu engkau habiskan untuk apa? Rizki bagaimana engkau dapatkan dan bagaimana engkau habiskan? Ilmu yang aku berikan sudah engkau amalkan atau tidak? Itu berbicara yang nanti. Jangan seakan-akan kamu berbicara tentang kebangkitan ini kamu lebih pintar daripada Yesus sendiri. Jangan seakan-akan kamu berbicara kebangkitan ini itu berarti kamu berbicara. Kenapa sih salah terus? Iya, dengar dulu. Oh iya. Jangan sampai kamu berbicara tentang kebangkitan ini seakan-akan Bibelmu itu kurang lengkap. Kitabmu itu kurang lengkap itu. Kamu diskusi sama kami ini orang-orang yang punya akal sehat dan kami pelajari Bibelmu itu. Coba. Kalau kamu mengatakan bahwa mana buktinya? Kalau dengan hari kebangkitan itu harus ada bukti yang dilihat oleh kasat mata, janganlah kamu beriman kepada Yesua. Sampai sekarang kan kamu tidak pernah melihat Yesua. Bukankah iman itu sesuatu hal yang tidak terlihat? Di dalam Ibrani 11 nomor 1. Jadi jangan seakan-akan kamu berbicara masalah kebangkitan itu kamu lebih tahu daripada segala-gala orang. Tidak, itu berbicara hal yang nanti. Ini bagaimana kita berbicara masalah konsep keselamatan di dalam kekristenan, dan kamu tidak jujur. Nah, kita buktikan tidak kejujuran kamu ya. Saya pakai data. Di dalam Matius 19 nomor 17 di situ. Dan lihatlah seorang mendekat, seorang yang berkata kepadanya, Guru yang baik, kebaikan apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Ini dia bertanya, seorang kaya bertanya kepada Yesua ini. Bagaimana cara saya akan bisa mendapatkan keselamatan, yaitu hidup yang kekal? Maka di 17-nya itu, dan Yesua berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik kecuali satu, Elohim. Ini Yesua berbicara, ini ada dua entitas. Yesua sendiri padahal entitas Yesua, entitas Elohim. Itu kalau pakai akal sehat. Tapi kalau pakai akal-akalan, maka di situ Yosua itu adalah Elohim, Elohim itu adalah Yesua. Itu kalau pakai akal-akalan. Nah, setelah itu di ayat di nomor 18 Yesua mengatakan apa? Dan dia berkata kepadanya, yang mana? Dan Yesua berkata, Yesua berkata apa? Di ayat 17 itu, dan dia berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik kecuali satu, Elohim. Namun jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, peliharalah perintah-perintah Elohim. Apa perintah Elohim? Satu, dia berkata kepadanya, Yesua, dan Yesua berkata, janganlah membunuh. Terus Yesua dibunuh. Ketika saya rasa kalau Mikana ada di zaman Yesua ini, waktu Yesua dibunuh, mungkin Mikana lagi tahan kakinya, cepat-cepat dibunuh ini. Karena mentaati perintahnya, salah satu perintahnya itu jangan membunuh. Nah, tetapi di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15 itu, maka orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesua. Dengan terjadi pembunuhan Yesua itu, maka terjadilah penebusan dosa. Berarti kalian ini bersekongkol dengan orang-orang Yahudi itu membunuh Yesua. Makanya Yahudi itu kalau dalam Al-Quran dikatakan sebagai pembunuh para nabi. Kalian Kristen ini dikatakan sebagai pembunuh Tuhan. Jadi berbicara itu berlandaskan data. Jangan kamu berbicara hanya berlandaskan napas dan bunyi-bunyian. Makanya dari tadi kamu selalu mengeles itu. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya Yatuga, yaitu Yehua, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, beroleh keselamatan. Percaya sebagai apa? Sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Nah, kamu mau menjelaskan Yesua itu sebagai Tuhan, seakan-akan Yesua ini dia tidak sadar kalau dia Tuhan.
Sementara di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya. Tiba-tiba dia bisa dibunuh. Bagaimana ini? Coba kamu berbicara itu berlandaskan data. Bukankah Yesua mengatakan, bukankah Yesua mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Nah, di dalam Islam juga sama. Kami tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui pengajaran Nabi Muhammad. Begitu juga kalian di kekristenan. Kalian tidak akan sampai kepada Elohim tanpa melalui pengajaran Yesua. Karena ajaran-ajaran yang Yesua ajarkan itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan daripada Elohim yang mengutusnya. Makanya di dalam Islam itu ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, tidak ada satupun orang Islam yang menuhankan Al-Quran itu. Padahal mereka tahu itu firman Tuhan, tetapi mereka menjadi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan dari dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, begitu juga di dalam kekristenan. Ketika firman Elohim nuzul menjadi Yesua, menjadi manusia, jangan kalian tuhankan manusia itu, melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Elohim. Karena Yesua mengatakan di dalam Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Elohim, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Jadi Yesua datang ke dunia itu mau menyatakan bahwa Elohim itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesua mengatakan, Elohim yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun kau tidak pernah mendengar. Yesua, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Untuk menyampaikan firman Elohim. Betulkah kamu menyampaikan firman Elohim? Betul. Datanya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang Elohim berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu aku datang daripada Elohim, dan mereka percaya bahwa Elohim yang telah mengutus aku. Bagaimana kamu mau putar kata itu seakan-akan Elohim itu adalah Yesua? Ini jadinya penipuan publik. Sabar, pelan-pelan Pastor Rudi. Kayaknya udah mulai kapal. Minum terus kayak gisit. Ya, nah sekarang begini. Loh, kalau Oke, aku baik. memang kuat minum. Sabar. Sekarang begini, Mikanaya. Tolong, ini hak kamu untuk menjelaskan kepada saya sama Papi Gembala, kepada semua orang Islam, karena ini adalah kitab suci kamu. Tetapi tolong menjelaskan itu dengan niat untuk memberitakan Injil sesuai tertulis yang ada dalam Bible Anda itu, yang tertulis. Coba kamu bacakan saya dari Matius 19 sampai kepada 18. Matius 19 dari nomor 16 sampai 18. Matius 19 baca dari nomor 16, 17 sampai 18. Coba kamu baca. Udah belum? Udah. Coba. Mute dulu. Iya, coba baca. Udah, mute dulu. Baca dulu. Jangan ke situ dulu. Ya, silakan. Bentar, mute dulu. Lah, itu yang saya tanya. Iya, mute dulu. Iya, sebentar, saya Oh, jangan iya. dibaca. Ih, panik terus. Ih. Apa Bang Loading ini ngegemesin? Udah baca saya. Baca.